Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sumber Bibit Banyumas. Oke teman-teman, kali ini kami sedang berada di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Agenda hari ini kami kirim bibit durian sekaligus tanam di lahan. Nah, ini kami tanam dengan versi Sumber Bibit Banyumas. Kita siapkan dulu. Yang pertama kita siapkan dulu media tanahnya. Kami menggunakan pupuk kandang kambing. Oke, kita gunakan pupuk kandang kambing. Kemudian kita taburkan juga puradan. Oke, puradan kita pakai fungsinya untuk mencegah rayap ya, karena ini tanah bekas kebun petai yang kemudian diganti dengan planningnya dengan kebun durian. Nah, ini kami siapkan dulu media tanahnya. Setelah kita campur, kemudian nanti kita uruk. Nah, kita menggunakan sistem busut karena tanahnya atau kebunnya ini datar ya teman-teman, cenderung datar. Ini kami gunakan sistem busut. Oke, kita nanti akan bentuk atau kita olah dulu tanahnya, kita campur-campur media tanamnya. Nah, kita juga pakai dolomit ya. Jadi ada 3 jenis campuran untuk media tanamnya teman-teman. Yang pertama kami gunakan pupuk kandang, kemudian yang kedua kita gunakan puradan, dan yang ketiga kita gunakan dolomit. Masing-masing memiliki peran dan fungsinya yang cukup penting di saat awal tanam bibit durian. Pupuk kandang kita gunakan sebagai pembenah tanah atau kita untuk penggemburan tanah. Kemudian puradan kita gunakan fungsinya untuk mencegah rayap yang ada di dalam tanah ya. Kemudian dolomit kita gunakan untuk menetralkan pH tanah, karena awal tanam itu sangat penting supaya tanahnya itu berkualitas. Nah, ini kita timbun-timbun teman-teman, kita timbun, kemudian kita letakkan bibitnya, kita ukur-ukur kira-kira tanah atau bibitnya itu di atas permukaan tanah. Oke ya. Setelah selesai kita sayat. Nah, ini kita sayat. Hajar Kang. Nah, kita sayat. Kemudian jika ada akar-akar yang melingkar, kita wajib potong ya akarnya supaya nanti pertumbuhannya akan lebih besar. Nah, ini akarnya udah penuh. Kita cek dulu akar bawahnya, Mas. Nah, akar-akar tunggang yang melingkar itu wajib kita potong. Potong aja itu. Nah, itu potong aja. Nah, itu potong supaya nanti pertumbuhannya lebih cepat. Ya, oke. Siap, kita potong di atasnya aja, tapi pastikan airnya nggak panas ya. Sudah nah, keker kita senterkan. Setelah selesai kita uruknya ya teman-teman, kita uruk bibitnya. Nah, kita uruk. Ini tanahnya jenis tanah merah. Nah, insya Allah ini tanahnya juga bagus, subur. Nah, sambil menunggu teman-teman, yang ini kita sudah selesai tanam. Hasilnya seperti ini kira-kira teman-teman. Kita taburkan dolomit. Nah, ini Mas, nanti kita langsung siram dan pastikan airnya itu bukan air yang panas, udah dingin. Ini kan panas karena selangnya kena sinar matahari ya. Nanti kalau udah dingin baru siramkan, karena kalau masih panas disiramkan bahaya. Nah, ini udah dingin Mas, siramin aja ke semua permukaan sampai basah ya. Ini jadi seperti ini teman-teman. Ini yang udah selesai tanam, kita sedang proses siram. Langsung siram ya, wajib. Setelah selesai tanam kita wajib siram. Nah, kita lanjut cek yang seperti ini. Oke, kita uruk-uruk. Nah, ini teman-teman, kita sambil nguruk, kita sambil aduk
ininya apa, tanahnya menggunakan campuran media tanamnya yang tadi ya, pupuk kandang dan juga dolomit. Kalau puradan kita pakai untuk di paling dasarnya. Di paling dasar kita pakai untuk karena puradan itu sifatnya untuk mencegah atau fungsinya untuk mencegah adanya rayap yang ada di dalam tanah. Karena sisa-sisa kayu, sisa-sisa yang ada di tanah itu kadang membusuk, mengering, kemudian bisa menimbulkan adanya rayap. Itu bahaya juga bagi kesehatan akar pohon durian. Nah, ini kita gali, kita ke atasin, kita sambil angkat ya. Oke, nah kira-kira seperti itu ya teman-teman. Kita campurkan, kita sambil tabur-taburkan semuanya ya. Nah, ini yang sudah selesai, kita sambil nunggu yang sedang disiram ya. Ini sedang ditanam proses. Nah, kita masih ada sekitar 100 lebih pohon yang akan kita tanam. Nah teman-teman, ini adalah calon kebun durian jenis Oci yang mungkin terbesar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ya. Oke, mudah-mudahan nanti kebunnya bisa, pohon-pohonnya bisa tumbuh dengan baik, kebunnya bisa menjadi kebun yang sesuai dengan ekspektasi owner ya. Dan mohon doanya teman-teman, kami juga bisa menimba ilmu di sini. Kita sambil merawat, nanti insya Allah 3 bulan kita akan cek kondisinya seperti apa ya. Kita sambil cek ininya ya. Nah, ini kita proses tanam ini aja mas. Nah, ini kita siram semuanya. Ini siram samping-sampingnya juga mas. Nah, ini sambil buat melarutkan si dolomitnya. Jadi semuanya siram ini ya. Nah, ini kurang gede mas airnya. Ya, ntar minta ke Pak Bos. Pak Bos, gedein airnya supaya yang nyiramnya lebih semangat, yang rawatnya lebih rajin, dan lebih efektif dan efisien pada saat proses penyiraman. Nah, ini siram aja mas, semuanya sampai basah ke sekeliling ini ya. Pokoknya mau disiram juga boleh, nggak apa-apa. Oke, silahkan mas ya. Nah, ini sedang proses siram. Kemudian nanti kita akan lanjut lagi, dan ini yang tadi sudah kita lakukan penanaman, dan inilah hasilnya. Oke, ini adalah bibit durian Oci ketinggian 1,5 meter. Hari ini tanggal 3 Juni 2025 kami lakukan penanaman, dan mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik. Sekian teman-teman, dan oh ya teman-teman yang mau order bibitnya juga bisa ya, atau mau konsultasi, yang mau order bibitnya bisa hubungi nomor WA yang sudah tertera. Nanti kami berikan gratis konsultasi dan kami berikan pendampingan pada saat penanaman, dengan tujuan kami ingin belajar bersama, menimba ilmu tentang berkebun durian yang baik dan benar, sehingga bisa menghasilkan buah yang maksimal. Sekian teman-teman dari kami. Silahkan yang mau bertanya-tanya dan mau order bibitnya, hubungi nomor WA yang sudah tertera di layar HP teman-teman. Gaspol berkebun durian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.